itu tuh sebenarnya kayak memang minat dari sendiri atau kayak menurut Caca itu kayak pengaruh dari apa gitu Cak, dari teman-teman, guru atau apa yang dipelajari atau karena pengalaman Caca gimana gitu, kayak cerita dong Cak. Juga ada yang di entertain kan, dan aku sih sharing sih sebenarnya sama entah teman di lokasi syuting atau sama kakak kelas kayak gitu. Yang aku tangkap tuh justru perdebatan mereka ya, bukan perdebatan antar calon presiden ini. Perdebatan mereka. Gitu ya kayak. Banyak bekal yang orang belum punya tapi kita udah punya gitu. Kadang gitu ya. Tetap terus kejar apapun yang kalian mau gitu. Harus yakin sama diri sendiri. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih ya sudah terus bersama dengan kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kita kembali ketemu di episode kali ini untuk podcast KPU RI. Saya Reni Rinjani untuk host podcast KPU RI, dan hari ini kita akan punya tamu spesial karena hari ini kita punya tamu istimewa yang aku mau perkenalkan ke teman pemilih semua. Siapa dia? Ayo kita temui tamu khusus yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir di podcast KPU RI hari ini. Sapa dong teman-teman, kita punya teman kita Kakak Caca. Hai Kak Caca. Hai Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, senang sekali Caca mau mampir ya ke podcast KPU RI ya. Iya. Sehat ya hari ini ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itu yang kita harapin ya Cak ya. Teman pemilih juga semua dimanapun berada mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Dan kita perlu disclaimer dulu ya Caca, di studio ini yang kita pakai untuk podcast sudah kita desinfektisasi, insya Allah sudah bersih. Dan saya dan juga tamu Caca kita lepas masker, tapi semua kru yang ada di belakang layar semuanya tetap menjaga prokes dan tetap menggunakan masker. Insya Allah kita semuanya selalu sehat-sehat ya. Amin. Hari ini tuh sebenarnya di hari kita syuting ini tuh sebenarnya cuaca di luar agak mendung ya Kak ya. Iya, tadi sempat hujan juga sih. Hujan kayaknya gerimis dikit-dikit ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, teman pemilih, kita perlu perkenalkan dulu dong. Siapa sih Caca ini? Caca ini salah satu yang mungkin juga banyak di antara teman pemilih yang mungkin juga seperti Caca. Caca ini adalah seorang calon mahasiswa, dan kalau dilihat dari penampilannya, aduh wajah cantiknya, kita bisa nebak kira-kira Caca ini hobi atau pengalaman-pengalamannya itu di bidang apa ya. Nah teman pemilih, aku mau perkenalkan dulu nih teman kita yang mampir di podcast KPU RI ini, yaitu Caca ini. Siapa sih Caca ini? Caca ini profilnya mewakili sebagian besar teman pemilih juga. Pasti teman pemilih banyak juga yang calon mahasiswa kayak Caca gini. Dan kalau teman pemilih melihat penampilannya Caca, lihat wajahnya Caca yang cantik dan keren ini, pasti ketebak ya kira-kira Caca ini punya latar belakang hobi atau pengalaman apa gitu. Ya nggak salah, Caca ini juga model, dan juga dia juga sudah ada banyak sekali mengikuti beberapa produk-produk di dunia produk-produk di dunia pertelevisian ya, seperti apa aja Caca? Kayak Sinema anak, mikrofon mas, terus video klip radikal. Video klip juga, model video klip ya? Iya, model ya, video ya. Terus modeling ya berarti modeling, ya? ya. Modeling juga. Mewakili sekali gitu ya, penampilannya juga. Kalau ngelihat seperti ini kan teman-teman juga pasti udah bisa ketebak ini nggak jauh-jauh nih, pasti kalau nggak model pasti apa bahasanya Cak, artis sinetron gitu ya, Public figure pasti dengan mudah bisa dikenalin ya. Caca kalau boleh cerita dong, dari sejak kapan sih Caca itu ada ini bisa dibilang apa ya Cak, kalau karir sudah berkarya di modeling dan juga di apa tadi seperti video klip juga, itu kan sudah dari kapan Cak? Untuk
modeling gitu ya. Itu dari TK sih. Dari TK tuh mami, papi tuh suka banget nyariin aku kayak apa ya, lomba-lomba modeling gitu. Awalnya sih dari dari sekolah dulu. Lama-lama jadi kayak keluar gitu. Terus dicari dan alhamdulillahnya aku ikut lomba modeling tingkat nasional waktu itu dan menang juara 1 gitu. Oh gitu. Oh berarti memang ini ya, memang kualitasnya kualitasnya top ya. Jadi nggak cuma looknya aja, tapi memang berprestasi loh. Ya, amin. Memang seneng ya, memang rasanya kayak memang suka gitu ya. Iya, emang suka banget di dunia entertain tuh. Aku amat sangat fanatik ya. Serius? Iya. Jadi ketika pertama kali dikenalkan nih, ini kalau teman-teman kita mau bicara ketika gimana sih orang tua itu ketika mau mengarahkan hobi atau bakatnya anak ya, itu kayak dari Cacenya sendiri yang pertama tuh berminat atau memang dibukain kesempatan dulu sih sama keluarga atau orang tua? Ya pastinya untuk kita mau ngelakuin sesuatu tuh butuh support orang tua kan. Kalau aku sih awalnya tuh ya minat gitu. Emang dari akunya sendiri yang mau dan emang kelihatan ya, Ca? Iya, dan untungnya alhamdulillahnya mami papi support itu gitu. Jadi kayak aku mau gimana ke depannya mereka bakal mewadahi itu. Wow, itu bisa dibilang perpaduan antara kesempatan yang baik, potensi yang baik, dan support dari Orang tua ya, Ca ya. Kita mau kenalan dulu dong, Caca itu. Caca nama lengkapnya siapa kan panggilannya Caca? Nama lengkapnya siapa, Ca? Nama lengkap aku Shika Amanika, dipanggilnya Caca karena aku punya adik cowok. Jadi panggilnya Caca. Caca. Terus kalau karena kayak kakak gitu. Iya. Gitu ya, relate ya teman-teman ya. Iya betul. Nah, kembali ke cerita modeling yang sudah digeluti dari sejak kecil ya, SD, SMP, SMA gitu. Caca tuh memilihnya kayak di acting juga ya. Iya, di acting. Nah, itu berarti kan memang suka ya public speakingnya gitu ya, Cak ya. Suka ya. Itu suka public speaking itu karena kayak terinspirasi dari televisi atau terinspirasi dari person tertentu gitu, kayak dari idola atau dari ngelihat siapa gitu sih? Dari sendiri sih. Karena ngelihat sekitarnya. Iya, lihat Gitu sekitar. ya? Dan terutama aku lihat papi. Oh gitu? Iya. Oh ya. Papi kan suka ketemu sama banyak orang, ngobrol gitu dan pas aja gitu sama jalan yang aku ambil ini di dunia entertain gitu kan. Jadi papi waktu itu bilang kayak, kamu kalau mau jadi orang yang sukses, kamu mau jadi orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan diri kamu sendiri, harus bisa bergaul sama orang lain. Terus juga harus memperluas pergaulan kamu, relasi kamu gitu, untuk ketemu sama banyak orang tuh terbuka aja, fleksibel gitu kata papi. Dan aku kan mau kuliah nih, gitu. Jadi aku ngambilnya public relation. Public gitu. relation memang kayaknya suka banget ya dengan public speaking, ketemu orang gitu, makanya terus ngambil kuliahnya ke situ ya, Cak? Iya. Karena didasari kesukaan itu makanya memilihnya ke jenis pendidikan yang public speaking, public relation ini ya, Cak. Itu kalau memilih kuliah gitu, itu murni kayak pilihan Caca sendiri atau kayak ngikut temen atau kayak lebih ke disarankan, bukan diarahin ya. Anak sekarang kan mana mau ya, Cak, diarahin ya nggak sih? Diberi opsi atau diberi pilihan oleh orang tua, lebih kemana tuh kalau Caca? Kalau aku lebih kayak karena aku lihat bakat aku, apa nih kelebihan aku gitu, dan apa sih yang harus aku kembangin gitu kan. Ya aku milih untuk di public relation karena sesuai dengan apa yang mau aku ambil ke depannya gitu. Iya, betul. Dan papi, mami gitu, itu mereka juga ngasih saran sih kayak, kamu harus ambil jurusan kuliah yang bermanfaat untuk apa yang mau kamu ambil ini gitu. Jadi nggak sia-siain kuliahnya gitu. Kan banyak yang mereka di dunia entertain tapi mereka ngambilnya hukum gitu, atau mereka ngambilnya komunikasi yang bukan komunikasi, manajemen gitu kan. Gitu. Jadi kadang tuh nggak sesuai gitu. Diusahain sih biar nggak menyanyiakan
waktunya sih gitu. Oh gitu. Jadi dikasih pemahaman kalau mau ngambil pendidikan lebih lanjut itu sekalian yang matching dengan apa yang disukai, digeluti dan memang potensinya dimiliki oleh Caca gitu. Iya, benar. Seperti itu ya alur pemahamannya ya. Ini luar biasa loh. Kita pasti sama-sama yakin ya teman pemilih kalau seseorang menjalani suatu hal itu karena memang pilihan hati dan memang suka, kayaknya bakal awet dan bakal dapat hasil yang kayak lebih maksimal gitu. Itu kan pepatah umum ya, Ca, kayak begitu ya. Dan sepertinya Caca juga memilih untuk menjalani itu ya. Iya ya. Nah, teman pemilih, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Kita ingin tahu lebih banyak lagi apa sih yang menjadi pemikiran Caca, kenapa memilih di kuliah di pilihan yang seperti ini, terus apa sih yang mendasari Caca buat mengambil pilihan-pilihan itu. Mungkin nanti relate juga dengan teman pemilih semua saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI. Dan untuk episode kali ini saya masih bersama dengan tamu cantik saya, yaitu Caca. Caca, tadi kita sudah sempat kenalan sedikit sama Caca di awal. Dan yakin nih teman pemilih juga masih kepo nih, pengen tahu lebih banyak lagi nih soal Caca. Caca ini kan tadi udah cerita nih baru mau akan kuliah, tapi memang sudah memilih peminatan yaitu di public relation ya, Caca ya. Terus kita mau cerita mundur lagi nih tentang Caca kalau selama sekolah, kayak misalkan di SMA lah yang terakhir ya, yang SMA itu berarti ketika Caca memilih untuk menjadi atau ingin bersekolah lebih lanjut di jalur komunikasi massa ini ya, public relation gitu, itu tuh sebenarnya kayak memang minat dari sendiri atau kayak menurut Caca itu kayak pengaruh dari apa gitu, Cak? Dari teman-teman, guru, atau apa yang dipelajari, atau karena pengalaman Caca gimana gitu? Kayak cerita dong, Cak. Aku pribadi sih karena diri sendiri ya. Dan kalau kita flashback lagi ke masa sekolah untuk memilih jurusan, itu biasanya di sekolah itu ada yang namanya BK kan? BK? Ya, guru BK, bimbingan konseling kan? Bimbingan and counseling, ya. Nah, jadi kita bisa konsul tuh sama guru BK. Nanti kita dilihat sama dia, oh minatnya ternyata kesini gitu. Oh gitu. Dan ketika SMA itu, apakah Caca juga memanfaatkan fasilitas konseling tersebut untuk memperdalam minat Caca? Aku enggak juga sebenarnya. Enggak juga sebenarnya ya. Tapi memang di setiap SMA guru BK memang melakukan bimbingan itu ya, kayak mengarahkan kamu, mengajak murid itu untuk mendalami dirinya sendiri, kayaknya mau minat kemana gitu ya, Cak. Iya. Kalau dari Caca sendiri tuh kayak meyakini kayaknya jalur pendidikan ini nih yang kayak cocok buat Caca sendiri tuh, kamu ngerasa yakin itu dari sejak kayak kelas berapa gitu? Kelas 2 SMA aku. Baru kelas 2 SMA itu sudah mulai yakin ya? Iya. Kenapa, Cak? Momennya itu apa, Cak? Apa ya? Aku lihat kakak kelasku sih. Lihat kakak kelas. Terus jadi kakak kelasku kan juga ada yang di entertain kan. Dan aku sih sharing-sharing sih sebenarnya sama entah teman di lokasi syuting atau sama kakak kelas kayak gitu. Cocoknya kira-kira di mana ya kalau aku bergeraknya di bidang ini gitu. Aku maunya di bidang ini, cocoknya tuh ngambil jurusan apa ya gitu kan. Terus nanti mereka bakal kasih saran, oh ternyata bener nih apa yang dari awal mau aku pilih, ternyata emang mereka nyaranin di situ, dan ya udah ternyata emang di situ gitu. Ya, berarti banyak menggali informasi juga ya, Cak? Iya. Ke teman gitu. Kalau circle pertemanannya Caca sendiri itu minatnya sama atau kayak bisa beda-beda sendiri-sendiri gitu milihnya, Cak? Sama sih. Sama ya? Iya. Karena entertain itu kan sempit ya. Oh, gitu. Ya udah itu aja. Itu aja. Iya. Oh, gitu. Itu aja temennya. Terus kayak banyak karena tadi memilih juga kan dapat penguatan juga dari beberapa pertemanan juga ya, Iya. Cak ya, karena dari pertemanan juga ya, dan bersyukurnya orang tua juga mendukung keputusan tersebut ya, Cak ya. Alhamdulillah, benar-benar. Tapi kembali bicara kepada peminatan public relation, kalau Caca sendiri
berarti bisa ketebak nih kayaknya semasa sekolah juga ikutan aktivitas sekolah kali ya? Iya nggak, Cak? Cerita dong apa aja yang diikuti di sekolah? Banyak sih ya. Banyak ya? Banyak. Kalau pas SMP ya, SMP itu aku teater. Aku ngambilnya ekskul teater. Jadi kalau kakak kelas wisuda gitu, itu aku perform gitu. Terus kalau pas SMA sih nyanyi, nari, tari tradisional gitu. Tradisional ya? Iya. Sebentar, aku juga surprise teman pemilih, anak sekarang tetap diajarkan materi tarian tradisional ya? Iya. Di sekolah? Iya. Iya, aku salut banget sama kurikulum sekolah. Berarti masih memperhatikan kearifan lokal ya. Kayak nari daerah gitu. Tari daerah. Kayak setahun gitu bisa dapat berapa tarian, 1, 2 gitu? Setahun ya? Bisa dapat banyak banget sih. Banyak ya? Banyak. Tapi nanti dipilih satu yang bagus aja untuk bisa diperformkan di kayak ketika wisuda ya? Iya. Nggak cuma dipilih satu sih, bahkan kita bisa 3 tarian. 3 tampilan, 3 performance Iya. dalam satu acara. Itu luar biasa banget. Ini mungkin sekolah kamu memang fokus, maksudnya ada komitmen untuk menjunjung ini ya, nilai-nilai tradisi lokal juga ya? Iya. Iya ya? Iya. Bahkan sampai diberi kesempatan untuk tampil di acara-acara penting di sekolah kan, berarti porsinya memang diperhatikan ya, Cak? Iya, bahkan waktu itu aku pernah pembukaan wali kota di wali kota Jakarta Timur, aku nari. Oh gitu. Tari tradisional. Apa tuh? Masih inget nggak tari apa? Ondel-ondel waktu itu. Wow, berarti grup ya? Iya. Di tari ondel-ondel itu kan yang Betawi kan, meriah warna-warnanya itu kan? Iya ya. Iya. Seru banget loh ternyata ya. Nah itu ternyata ekskul yang dilakukan oleh Caca sebagai sebagai anak muda yang punya pilihan untuk menseriusi sekolah di public relation, dan juga ternyata punya riwayat rekam jejak di modeling yang cukup kental, tidak hanya syuting untuk sinetron, kemudian juga modeling ya. Ternyata memang ekskul yang dipilih aktivitasnya memang tidak jauh dari seni-seni. Iya. Iya. Berarti memang fokusnya di jalur utama itu gitu ya enggak? Jadi aktivitas tambahan-tambahannya itu memang enggak jauh-jauh dari seni ya, Cak ya. Kita pengen tahu dong kalau kayak model, terus juga kiprahnya di televisi atau entertainment seperti Caca gitu, ikut aktivitas organisasi sekolah nggak sih, Cak? Ketika sekolah kepo kan? Biasanya gimana? Biasanya sih banyak yang nggak ikut ya. Kalau Caca gimana? Aku ikut sih. Ikut ya? Iya. Dulu aku pas SMA ketua MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Ya itu kayak yang ngawasin OSIS berarti. Ngawasi tugasnya. kinerja OSIS. Ngawasi kinerja OSIS itu kayak ketua MPK loh. Ketua MPK. Satu angkatan. Kayak MPK itu kayak tiap kelas ada gitu ya? 3 angkatan berarti. Oh 3 angkatan Iya. berarti, ke adik dan ke adik. Kakak dan ke adik. Ke setara, ke kakak dan ke adik. Iya. Ya, kayak MPK tuh berarti kayak tiap kelas ada ya, Cak? Enggak, jadi kayak susunannya itu kayak apa? Dia kayak berapa orang gitu? Oh, kalau untuk tiap kelas perwakilannya emang ada. Jadi kayak kalau dalam satu kelas itu bisa berapa ya? Enggak tentu sih, bisa 2 orang ataupun 1 orang gitu. Oh iya. Ada di antara 2 pilihan itu ya. Ya. Dan di kala angkatan tersebut Caca yang jadi ketua MPK-nya. Iya. Well, you have to be able to speak ya. Iya nggak sih, Cak? Kamu harus mewakili orang-orang yang kamu wakilin kan? Iya. Apakah memang person atau seseorang yang memang kiprahnya di entertainment tuh pasti memang lekat dengan public speaking dan memang harus mampu untuk bicara di depan umum gitu? Menurut Caca harus kayak gitu ya? Iya, harus sih. Satu paket ya, harus satu paket. Karena itu penting sih, karena kan kita akan menyampaikan gitu kan. Ya. Kita yang dilihat sama orang gitu. Jadi, ya harus banyak-banyak belajar sih. Harus banyak belajar ya. Ada masa mengawali nih kalau orang mau kepo. Kalau orang sudah punya background di modeling berarti udah nggak pakai grogi-grogi dong, Cak, ketika di sekolah harus bicara di depan orang-orang gitu. Mungkin grogi pasti ada ya, cuma nggak begitu grogi. Karena kayak ngerasa
tertolong dengan riwayat Iya. pengalaman Caca gitu nggak sih? Iya. Iya, Karena jadi kayak itu gitu sih. menolong ya. Iya. Tuh, berarti kalau memang seseorang sudah terbiasa untuk tampil di depan publik di level usia tertentu, dia sudah semakin beranjak tumbuh jadi remaja di SMP-nya, di SMA-nya, ya mungkin lebih terbiasa ngomong di depan orang gitu. Iya. Iya ya, Lebih terbiasa sih pasti. lebih terbiasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi nih buat teman pemilih semua nih yang masih muda-muda seumuran Caca atau di usia adik-adik kelasnya Caca nih. Kalau tampilan seseorang itu bisa saja punya tampilan yang memang bisa sekomplit ini gitu ya, dilihat juga good looking tapi juga ternyata punya kepercayaan diri yang besar, punya kemampuan untuk bicara di depan publik juga. Itu bisa mendorong orang-orang karena kadang-kadang banyak yang masih kayak malu, Iya, malu gitu, gitu ya. Kalau Caca ngomong di depan publik itu masih sempat malu gitu nggak? Tergantung sih Kak. Kalau karena kan misalkan aku disuruh ngomong, jadi tergantung materinya. Jadi kalau aku nggak menguasai, ya kayaknya ini semua orang sih, nggak menguasai banget materi tersebut gitu ya, ya pasti nggak akan pede ya nggak sih Kak. Walaupun kita udah tampil di sana di sini gitu, tapi kalau materi yang ini nggak kita kuasain, kayaknya nggak pede deh. Pasti jadi nggak pede ya. Iya. Ada trik nggak biasanya kalau udah tahu nih mau menyampaikan hal yang baru pertama kali nih, mungkin ada sedikit keraguan nih soal materinya, Caca punya cara nggak buat mengatasi diri sendiri? Kalau aku ya, inhale, exhale, dan itu sih kayak aku kulik lagi materinya. Misalkan harusnya siang ini aku tampil nih gitu. Nah malamnya aku kulik lagi tuh. Belajar diperdalam. Iya diperdalam lagi. Diperdalam gitu. lagi ya, kayak latihan gitu ya. Iya. Kamu tipe yang harus latihan ngucap-ngucap gitu di depan kaca gitu nggak sih, Cak? Nggak juga ya? Nggak Oh yang juga. penting ngerti Yang materinya penting aku apa, ngerti materinya apa, udah dan kepegang kuncinya iya, ya. apa yang harus aku omongin gitu aku udah tahu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi mengambil skema utamanya apa, materi utamanya apa gitu ya. Bisa dicontoh ya teman pemilih ya. Jadi mempersiapkan kalau besok mau tampil malam ini disiapin lagi, diperdalam lagi gitu. Jadi itu bikin lebih pede ya. Seru banget. Nah, sekarang nih kita pasti pengen tahu teman pemilih tuh mau tebak-tebak nggak, kalau lihat wajahnya Caca kayak begini, mau tebak nggak kira-kira Caca tuh kisaran usianya berapa? Tadi sih udah bilang ya, udah lulus SMA ya, berarti teman pemilih kira-kira mau nebak nggak kira-kira Caca ini udah pernah menggunakan hak suaranya untuk nyoblos di pemilu apa belum nih kira-kira? Coba yang teman-teman yang ikut live premiernya sekarang coba komen di bawah ini, kira-kira Caca ini udah pernah nyoblos belum ya? Udah pernah menggunakan hak suaranya di TPS belum ya pas pemilu terakhir? Pemilu terakhir itu berarti 2019 yang lalu. Nah, siapa yang berani komen nebak, coba tebak di bawah ini. Kalau bener nanti kita kasih selamat. Selamat. Loh, selamat itu juga semangat ya, Ca ya? Iya kan? Oke, Ca, kita akan tanyakan pertanyaan tadi ke Caca. Caca udah pernah menggunakan hak suara belum untuk nyoblos di pemilu terakhir? Belum, karena Caca itu sekarang usianya berapa, Cak? Jalan 20. Berarti kalau kita tarik mundur ke yang kemarin itu belum punya hak suara ya di pemilu 2019 ya. Artinya Caca ini baru akan menggunakan hak suaranya nanti ketika pemilu 2024 nanti. Ya, gitu. Jadi Caca ini termasuk kategori pemilih pemula nih, kan nanti baru pertama kali akan menggunakan hak suaranya gitu. Cak, di pemilu yang terakhir kemarin, di 2019 kemarin itu pemilu presiden ya. Walaupun Caca belum sempat belum punya hak suara untuk memilih, tapi Caca sempat ngikutin nggak kayak kan rame tuh biasanya sih yang paling kerasa kenotis sama semua kalangan itu kan kayak debat pilpresnya. Oh iya. Ya kayak gitu, atau apa sih yang paling Caca ingat dari pemilu 2019, kayak mungkin apa ya, Caca paling ingat apanya? Debatnya atau di TV-nya atau ke TPS-nya mungkin ikut papa mama waktu itu, apa yang paling keinget ya? Apa ya? Debat sih paling. Debat ya? Iya. Ikut-ikutan nonton?
Iya, ikut nonton Ikut aja. nonton. Walaupun Nonton ya? walaupun kayak aku nggak ngerti, tapi aku berusaha ngerti apa sih ini gitu. Kamu kelas berapa sih waktu itu? Pas debat itu? Apa ya? SMP. SMA. Udah SMA. Udah SMA ya. Tapi kalau di lingkungan anak SMA nggak ikut ngobrolin kan Cak, yang kayak debat-debat kayak gitu diobrolin nggak di sekolah? Untuk beberapa diobrolin. Diobrolin ya? Tapi Iya. kebanyakan sih enggak. Kebanyakan enggak ya? Iya. Mungkin kayak tadi malam atau berapa hari kemarin baru seru-serunya mungkin baru ikut-ikutan Iya, diobrolin iya gitu ya, gitu. gitu ya. Tapi ya obrolan apa sih Cak yang diobrolin kayak yang dibahas misalnya? Banyak ya? Banyak? Banyak. Gitu. Jadi mereka tuh debat sendiri gitu. Kayak ini nggak sih kayak ikut-ikutan ngedukung gitu nggak? Iya ikut-ikut Gitu. antar kubu gitu. Serius? Anak SMA. Iya. Jangan kan anak SMA, anak SMP juga ada yang kayak gitu. Iya sih, ada anak SMA. Udah anak SMA kan belum tahu Iya. banyak juga ya. Tapi ngikutin itu namanya euforia, yang ngikutin rame-ramenya ya gitu. Tapi kalau di SMA obrol-obrol doang kan, Ca. Nggak ada yang sampai adu mulut lah gitu, amit-amit enggak lah ya. Enggak sih. Enggak ya. Sebatas sama-sama tahu aja bahwa saat ini memang lagi ada suatu tahapan pesta demokrasi yang memang lagi ramai diikuti, yaitu salah satunya tahapan debat capres itu ya, gitu ya. Kalau yang paling keinget di Caca selain debatnya itu kenapa keinget banget? Karena di sekolah ngebahas itu atau karena di rumah juga ikut-ikutan rame ngikutin? Kenapa, Ca? Di sekolah sih ramenya. Iya, kalau di rumah sih nggak begitu ya. Nggak begitu karena Iya. tuh mami papi tuh anteng aja gitu. Anteng aja. Mereka nonton juga ya udah gitu. Kalau Adem ya. iya adem aja. Kalau di sekolah sih ramenya. Sekarang Jadi yang aku tangkep tuh justru perdebatan mereka ya, bukan perdebatan antar calon presiden ini. Perdebatan mereka. Iya. Serunya nonton sesama temen ribut Iya. ngebahas itu Ngebahas gitu. Iya benar. Itu kadang justru lebih menarik ya, Iya. kadang-kadang ya malahan ya. Kalau semasa itu di sekolah, Cak, kayak ketika di tengah pelajaran misalnya gitu, kayak inget nggak guru-guru itu di masa itu kayak ikut memberikan nasihat atau ngasih informasi gitu-gitu nggak sih soal pemilu gitu? Iya sih. Iya, Iya. 1-2 pasti ngasih tahu gitu ya. Masih tahu kayak kalau pemilihan itu kita harus lihat nih baik-baik kayak gitu-gitu aja gitu. sih paling. Terus jangan sampai golput gitu. Oh gitu, luar biasa loh guru-gurunya Caca loh sudah mengingatkan ya. Memang kan Ca, kalau di Indonesia itu yang namanya memilih saat pemilu itu kan bukan sebuah kewajiban Caca. Jadi memang hak. Jadi tapi memang kita harus mengingat kenapa guru-gurunya Caca mengingatkan jangan sampai golput, karena tidak semua warga dunia ini tuh tinggal di negara yang membolehkan rakyat itu punya hak untuk memilih pemimpin. Pokoknya ada kan negara-negara yang pasti teman pemilih atau Caca juga tahu dia tidak bisa memilih pemimpin negaranya. Ya udah ngikut aja misalnya yang turun-temurun atau yang memang negaranya tidak ada pemilu gitu. Jadi beruntung sekali nih Ca, di Indonesia itu kita warga negaranya itu memilih itu adalah hak. Jadi kita boleh memilih gitu. Top banget ya guru-gurunya Caca ya. Jadi ngingetin ya untuk jangan golput gitu ya. Karena ya kayak yang tadi kakak bilang kan, nggak semua warga di dunia ini punya hak untuk memilih pemimpinnya gitu. Jadi lebih ke selagi kita mempunyai hak nih, kenapa nggak kita pakai sih hak kita gitu. Betul. Iya. Jangan disia-siain ya, Iya. Ca. Jangan disia-siain. Ih, hebat banget ini gurunya. Nanti kita cari bocoran nih, Caca SMA-nya di mana? Guru-gurunya kondusif banget ya, adem gitu ya. Nah, Caca, karena nanti pemilu 2024 itu Caca baru akan pertama kali menggunakan hak pilih, dan Caca itu udah punya KTP elektronik ya? KTP udah ada ya? KTP udah ada. KTP udah ada, berarti di usia nanti tuh Caca sudah boleh menggunakan hak suaranya. Ada nih Ca, Komisi Pemilihan Umum itu memudahkan masyarakat warga negara Indonesia untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih. Itu ada Ca aplikasi yang bisa diunduh di Play Store ya, itu Lindungi Hakmu. Jadi kalau
nanti Caca lihat nih di sini nih, nanti teman pemilih juga bisa lihat nih di sini nih aplikasinya Lindungi Hakmu ya, ini bisa di-download dan nanti bisa dicek. Caca tinggal masukin NIK-nya, nomor induk kependudukan di situ, nanti dicek apakah Caca itu sudah terdaftar dan sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS mana gitu. Gitu Ca, mudah banget tuh, nggak pakai handphone aja udah bisa tahu nih, menjamin itu tuh ngawal gitu Ca, bahwa hak suara kita tuh nggak akan hilang gitu, bahwa oh namaku sudah terdaftar kok nanti di TPS ini. Jadi sekarang tuh udah bisa dicek loh Ca ya, untuk memastikan nanti namanya didaftar. Makasih Kak infonya. Iya, sama-sama. Nanti Caca ingetin juga teman-teman Caca ya yang sama-sama kan seumuran kan. Jadi siapa tahu nanti baru pertama kali mau menjadi pemilih di 2024. Nah, itu cek dulu. Jangan pas deket-deket besok tinggal 1 hari pemungutan suara baru melihat namanya ada apa enggak gitu. Jauh-jauh hari boleh dipastikan, boleh dikawal ya. Oke. Nah, teman pemilih, kita udah ngobrol banyak nih soal masa-masa sekolahnya Caca, tamu istimewa kita yang juga seorang model dan memang menggeluti modeling dari sejak kecil ini. Kita makin kenal ya sama Caca ya, dan nanti kita akan kenal lagi lebih dalam lagi sama Caca. Tetap di podcast KPU RI, makanya jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya Anda masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentu masih bersama dengan tamu istimewa kita minggu ini, yaitu Caca. Caca, selama di obrolan kita ngobrolin tentang yang segmen sebelum ini kita bicara soal kita jangan sia-siain hak pilih kita, karena itu adalah hak atau privilege atau keuntungan kita sebagai warga negara di Indonesia. Boleh memilih ya Cak ketika kita sudah cukup umur nih. Nah, sekarang untuk di obrolan sekarang di sesi kali ini kita mau ajak Caca untuk mendalami atau membagikan cerita nggak cuma ke Caca tapi juga ke teman pemilih semua tentang apa sih yang bisa kita kontribusikan atau kita bisa ikut sertakan peran kita dalam pemilu 2024 nanti. Di sini ceritanya hanya di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di episode untuk NKCTP kali ini kita mau ajak Caca untuk reaction nih. Reaction apa yang ada di gambar yang akan kita tunjukin ke Caca sebentar lagi. Jadi Caca, ketika tadi kita ngobrolin tentang Caca yang mau menggunakan hak suaranya di pemilu 2024, itu adalah salah satu bentuk peran Caca sebagai warga negara berpartisipasi dalam pemilu dengan cara menggunakan hak suara. Tapi ada juga nih Caca, warga negara Indonesia menggunakan berperan dalam pemilu itu juga sebagai pihak yang dipilih Caca gitu. Jadi seseorang itu boleh mengajukan menggunakan haknya untuk maju menjadi peserta pemilu gitu. Pernah dengar kan Kak kalau di beberapa tidak hanya orang-orang yang memang khusus berkarir atau bersekolah di politik tapi juga public figure kan banyak ya Cak yang memilih jalur untuk menjadi seorang peserta pemilu. Misalnya dia mau nyalon jadi anggota legislatif di DPRD ya Kak, atau di DPR RI atau menjadi kepala daerah. Nah sekarang kita mau ajak Caca untuk reaction nih. Caca kenal nggak sama orang-orang yang wajahnya ada di layar ini ya? Okay. Coba Caca lihat, kita lihat dulu dong gambar pertama. Nah sebentar ya Caca, nanti kita lihat. Kita mau tahu nih karena Caca kan juga perwakilan dari generasi yang sekarang nih ya, masih kenal nggak ya sama profil-profil ini? Coba kita lihat gambar pertama, silahkan, yuk. Caca kenal nggak orang ini? Nggak tahu ya. Ini senior kamu dalam dunia modeling. Dia namanya Oki Asokawati. Ya, bener ya teman pemilih kan, pasti masih tahu kan ya ini. Nah ini Caca, ini seorang model bisa dibilang kalau bahasa dulu kayaknya peragawati deh. Jadi beliau juga memilih berkarir di menjadi anggota dewan ya ini ya. Kalau teman memilih tahu pernah berkarir di apa, coba tulis di kolom chat ini ya.
Kita lihat ke yang kedua ya, Ca. Kita lihat reaksi Caca. Kenal nggak sama yang satu ini? Oke. Tapi pernah lihat sih. Pernah lihat kan? Iya. Wajahnya itu seliweran di mana-mana ya nggak? Dia seorang model senior juga. Namanya Arzetti Bilbina. Jadi kalau teman pemilih yang seusia sama Caca nanti boleh googling ya. Jadi di mesin pencari siapakah dia. Maaf, ini produser yang cariin gambar ini angkatan berapa ya? Sengaja dari yang senior ya. Oke, nanti kita lihat sampai ke yang gambar berikutnya. Beliau juga memilih untuk berkarir kayaknya di legislatif juga. Ya benar ya, teman pemilih ya, di legislatif juga. Karir modelingnya udah lama banget, ini jauh lebih senior. Ini juga senior. Dia juga model, terus juga dia karena perawakannya tinggi juga, dia catwalk juga kan. Ini figur lain nih, Ca, seorang public figure, selebrita tanah air yang memilih untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk dipilih. Dia maju menjadi seorang peserta pemilu sebagai anggota legislatif. Ya. Next dong. Siapa nih? Oke, Caca kenal? Kenal tapi gak tahu namanya. Pasti lupa namanya. Iya. Karena anak-anak umur segini nggak nonton film-filmnya beliau ya nggak sih? Ya ini jangan salah gue namanya Deddy Miswar. Aku sampai lupa. Deddy Miswar ya. Beliau untuk gubernur Wagub atau gubernur Jabar dulu ya? Wagub Jabar. Jadi di kepala daerah Ca. Seorang public figure, film, sineas yang aktor yang udah kawakannya semua filmnya juga pasti banyak semua orang mengenal beliau. Ini juga memilih untuk menggunakan hak politiknya sebagai peserta pemilu dan menjadi kepala daerah ya. Wagub waktu itu. Next ya, Ca. Lanjut. Nah. Ini siapa? Betul banget, Desi Ratnasari. Ini salah satu figur yang siapa sih yang nggak kenal ya, nggak cuma cantik, pintar, dan ternyata memang memilih untuk di legislatif ya, menjadi anggota dewan. Tuh banyak banget orang-orang yang ada dari kalangan model dan juga aktris, aktor ya, memilih untuk berpartisipasi dalam pemilu itu sebagai peserta pemilu. Masih ada nggak Kak? Yuk. Ya, Caca kenal nggak? Iya. Tahu ya. Tahu. Karena dia masih banyak acara-acara sampai sekarang kali ya, Iya. benar-benar. Eko Patrio ya, teman pemilih, siapa sih yang nggak kenal? Dia juga di legislatif. Lanjut Kak, masih ada? Nah, atuh dah. Wah, tahu lah ya. Luar biasa ya memang ya. Keren ya. Keren gak sih Cak, kayak seorang selebritis ternyata pasti kalau kemampuan public speaking mereka gak perlu diragukan lagi ya Cak ya. Dan memang ternyata memang punya minat untuk berkarir politik ya. Lagi Kak, masih ada gak kita? Nah ini kenal gak? Oh kenal ya Kak? Cak, iya. Ini dia di legislatif ya? Bener kan? Atau kepala daerah? Aku lupa loh. Oh gitu ya, di mana? Bandung Barat. Mana teman-teman hafal nggak? Coba tulis di teman pemilih. Luki Hakim ya, namanya Luki Hakim ya. Ya, oke. Ini Caca tahu ya, Ca. Ini juga public figure, model juga. Next Kakak. Oke, ini juga seorang aktris ya. Aktris di legislatif. Kenal nggak Kak? Ini nggak familiar banget ya. Dia film-filmnya tuh ngetop-ngetopnya ketika gue SD gitu. Jadi kayak Kak Caca juga pasti juga belum tercipta di dunia ini. Ya next Kakak. Ini tahu dong. Natun ya? Yes, dia juga berkarir di DPRD DKI ya, DKI ya. Ini ketika Caca usia berapa nih, tahu bareng kali ya? Udah. Iya betul, tapi familiar ya. Ya itu tadi. Oke, thank you Caca buat reactionnya. Ya itu beberapa contoh saja public figure atau orang-orang yang sekiranya itu
pilihan karirnya atau latar belakangnya tuh mirip dengan yang digeluti oleh Caca saat ini, yaitu di entertainment, yang mana juga memilih untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menjadi peserta pemilu. Ya, mudah-mudahan menginspirasi tidak hanya buat Caca tapi juga buat teman-teman pemilih semua. Thank you ya Caca sudah bergabung di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu dan tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih ya Anda masih bersama dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk teman pemilih yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe sekarang ya, karena subscribe itu gratis. Dan tentu akan mendukung terus Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Nah, kita masih bersama dengan Caca untuk episode spesial kita hari ini. Ca, sebagai Caca yang dari kecil itu sudah bergelut di entertainment, sudah bekerja ya, dalam tanda petik bekerja sambil sekolah, menggeluti pilihan yang Caca suka. Masih punya nggak Caca kayak celebrity crush atau tokoh idola gitu di bidang yang Caca sukai ini? Ada sih. Siapa Ca? Wulan Guritno. Wulan Guritno untuk Indonesia. Kenapa Ca? Karena apa ya, perempuan tangguh gitu. Perempuan kuat. Terus kalau dari segi acting dia juara karena actingnya, jempolannya Ca ya. Dan memang di dunia sineas Indonesia juga memang sudah banyak ya karya-karyanya ya. Cuman Wulan Guritno aja. Kalau yang cowok gitu Ca, like someday mungkin kamu pingin collab dengan dia atau bersama dalam scene yang sama dengannya gitu, ada nggak kalau yang cowok? Nggak ada ya. Lebih ke ada. Siapa? Bayowan. Oke. Iya ya. Ngomongnya memang Bayowan kan. Oh gitu. Dia masih terhitung baru loh Ca. Kenapa Ca? Soalnya ganteng ya. Tapi kalau Bayo tuh aktingnya juga oke banget sih. Dan dia amat sangat profesional ya. Iya. Yang apa sih yang kemarin tuh Sri Mulat itu loh. Wah, totalitas banget sih dia. Iya. Yang terakhir itu. Iya. Memang mungkin debut atau bibit baru tanah air ya yang tumbuh juga. Mungkin dia akan menjadi besar, semakin besar juga namanya ya, Cak ya. Oh gitu. Jadi itu ya celebrity crush-nya. Kalau di luar negeri ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Nah, yang luar negeri itu cowok apa cewek? Cewek Ya, siapa sih? Billie Eilish. Oh, The Artist. Ya, dia memang artsy banget ya. Iya, karena unik, nyentrik gitu ya? Gitu gak sih? Karena itu, Jak? Iya, unik banget. Unik banget ya. Lagu-lagunya juga oke banget sih. Iya, berani punya style sendiri gitu ya, Cak? Iya. Cak, aku juga punya info loh buat Caca sama teman pemilih. Kalau tadi celebrity crush-nya Caca yang Indonesia, yang cowok itu, Bayowan itu, dia itu juga bukan hanya sekarang aja, Cak. Dia film yang dia gelutin, dia itu salah satu di awal dulu itu, dia itu juga terlibat di film Suara April. Film Suara April itu adalah film yang diproduksi oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, untuk menyosialisasikan atau mengkampanyekan pemilu 2019 lalu supaya masyarakat Indonesia itu mau menggunakan hak suaranya. Namanya, kamu tahu nggak dia mainnya sama siapa di film Suara April itu? Nggak tahu. Dia nanti Caca bisa lihat ya di YouTube ya, itu di YouTube kita juga. Dia main bersama dengan Amanda Manopo. Oh, Amanda. Apa itu sinetronnya yang itu pasti teman memilih? Ikatan Cinta. Ya kan. Lagi rame banget Cepet itu. banget ya kan, klik langsung kan Ca ya. Itu ketika beliau belum sehit sekarang, sempat terlibat di dalam film Suara April itu, salah satu film produksi dari penyelenggara pemilu KPU untuk lebih mengajak masyarakat pilihnya Ca gitu. That's Your Idol, Bayowan bersama dengan Amanda Manopo waktu itu. Nanti Caca lihat ya filmnya ya, ada di kanal YouTube KPRI juga. Ada ya. Oke, nanti kasih komen Caca ya. Oke. Nah, teman pemilih, kita seru banget nih obrolan hari ini bersama dengan Caca. Kita mau dong Caca membagikan semangatnya, kira-kira Caca pengen nyampein apa untuk teman pemilih di luar sana
yang mungkin sedang berada di posisi atau tempat atau pernah punya rekam jejak seperti Caca, dan mungkin apa yang pengen Caca semangatin buat teman pemilih? Untuk kalian yang bergelut di bidang yang sama atau apapun itu bidangnya, jangan patah semangat, tetap terus kejar apapun yang kalian mau gitu. Harus yakin sama diri sendiri, dan yang paling utama itu percaya diri. Itu luar biasa, keren banget Caca. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Senang banget Caca bisa nyemangatin. Mudah-mudahan banyak teman pemilih di luar sana yang berada di usia atau waktu yang sama dengan Caca seperti ini, atau keadaan yang mungkin mirip dengan riwayat yang telah dialami atau dilangkah oleh Caca. Mudah-mudahan selalu termotivasi ya. Oke, teman pemilih juga dimanapun berada yang selalu setia mengikuti podcast KPU RI, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan dan obrolkan hari ini ada hal-hal yang bisa membuat teman pemilih kembali bersemangat dan juga tetap lanjut terus menjalani hidup dengan kekuatan yang dimiliki yang terbaik sampai saat ini dan seterusnya tentu saja. Caca, terima kasih sudah mampir. Makasih ke Kak, podcast. udah diundang ya. Sama-sama, nanti kapan-kapan mampir lagi. Iya. Sehat dan semangat selalu buat Caca ya. Thank makasih, you Kak. Caca udah mampir dengan semangatnya yang terbawa semua, dan mudah-mudahan terbagi semua ke teman pemilih dimanapun berada ya. Amin. Thank you Ca. Teman pemilih, terima kasih loh sudah mengikuti podcast KPU RI episode hari ini, dan tetap nantikan terus podcast KPU RI di episode selanjutnya dan seterusnya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dadah.